Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Nirmala. Keseharian saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu di SMP Islam Pariskian, Kota Serang. Umur saya 30 tahun. Saya bertempat tinggal di Kota Serang. Salam kenal untuk semuanya. Saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan maupun perkembangbiakan hewan. Kita simak ya. Oke, kali ini Miss minta perhatiannya untuk Rudi. Silakan perhatikan gambar yang Miss sisipkan pada saat penjelasan nanti, agar Rudi lebih mudah memahami materi ini. Nah, kalau untuk Nina, karena lebih cepat memahami pelajaran, nanti Miss berikan hubungan keterkaitan antara teknologi dengan perkembangbiakan pada hewan. Tapi sebelumnya perhatikan dulu penjelasan dari Miss ya. Perkembangbiakan hewan maupun perkembangbiakan tumbuhan ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan vegetatif, cara yang kedua dengan generatif. Dimana kalau vegetatif ini tidak adanya peleburan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Tapi kalau misalkan generatif adanya peleburan sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Oke, sekarang kita bahas dulu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif ini biasanya terjadi pada hewan invertebrata. Ada berbagai cara juga perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Cara yang pertama yaitu pembelahan diri. Nah, pembelahan diri ini adalah pembelahan inti sel menjadi dua sel. Contohnya amoeba. Cara yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yaitu dengan cara fragmentasi, di mana potongan tubuh induknya itu membentuk individu baru lagi. Contohnya pada planaria. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang ketiga yaitu dengan cara pembentukan tunas. Pembentukan tunas itu bagian tubuh induknya terbentuk tunas, dan nanti tunas itu ketika jatuh pada tubuh induknya dia akan membentuk individu baru. Contohnya pada hidra. Nah, sekarang perkembangbiakan generatif pada hewan. Berarti adanya proses pembuahan atau fertilisasi ya kalau perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan ini bisa terjadi pada hewan invertebrata maupun hewan vertebrata. Nah, contohnya cara perkembangbiakan generatif pada hewan invertebrata diantaranya dengan cara konjugasi. Konjugasi ini adanya peristiwa transfer bahan genetik. Contohnya pada bakteri, nanti bisa lihat pada gambar berikut. Nah, ada juga dengan anisogami. Anisogami ini peleburan dua sel kelamin yang tidak sama bentuknya. Nanti lihat ya pada gambar berikut. Nah, ini contohnya pada plasmodium. Ya, selanjutnya kita bahas cara perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata. Cara perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata ini dia melakukan dua cara fertilisasi atau dua cara pembuahan. Nah, fertilisasi pertama yaitu fertilisasi internal, di mana proses pembuahannya terjadi pada tubuh induknya. Cara yang kedua yaitu fertilisasi eksternal, dengan cara pembuahan terjadi di luar tubuh induknya. Terus bagaimana cara perkembangbiakannya? Cara perkembangbiakan generatif pada hewan vertebrata ini ada tiga. Yang pertama ini adalah vivivar. Vivivar atau melahirkan, di mana embrio berkembang di dalam rahim induknya dan mendapat asupannya dari plasenta dengan induknya. Contohnya pada hewan mamalia, hewan menyusui. Cara perkembangbiakan generatif kedua pada hewan vertebrata yaitu ovivar. Ovivar ini adalah bertelur, di mana embrio berkembang di dalam telur dan cadangan makanannya terdapat pada telur. Contohnya pada ayam. Yang ketiga yaitu ovovivivar. Ovovivivar ini bertelur dan melahirkan. Nah, bagaimana ya? Kok bisa bertelur terus melahirkan? Jadi yang keluar telur atau individu baru. Jadi yang keluar pada hewan ovovivivar ini adalah individu baru. Nah, contohnya pada hiu,
Dikatakan ovovivipar ini apabila si embrionya ini berkembang dalam selaput telur, tetapi telur itu tidak dikeluarkan pada tubuh induknya. Makanya dikatakan hewan bertelur dan dengan melahirkan. Setelah kita membahas perkembangbiakan pada hewan, selanjutnya kita membahas perkembangbiakan pada tumbuhan. Sama halnya seperti perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan tumbuhan juga dibagi dengan dua cara. Ada yang dengan cara vegetatif, ada yang dengan cara generatif. Nah, kalau vegetatif pada tumbuhan ini dibagi lagi. Ada yang vegetatif alami dan ada yang vegetatif buatan. Oke, kita bahas dulu perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Ada berbagai cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami. Yang pertama yaitu adalah spora. Nah, spora ini inti sel yang dapat berfungsi jadi alat perkembangbiakan. Contohnya pada tumbuhan paku dan lumut. Dan cara yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu dengan cara stolon atau geragi. Nah, stolon atau geragi ini di mana batang yang menjulur di atas permukaan tanah. Contohnya pada stroberi. Cara yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu dengan umbi-umbian. Ada umbi akar, ada umbi batang, ada umbi lapis. Di mana umbi-umbian ini bagian tanaman untuk menyimpan cadangan makanannya ada pada akar, ada pada batang, dan ada pada bagian lapisan-lapisan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya umbi akar, ada singkong, ada wortel. Kalau umbi batang, ada kentang, ada talas. Kalau umbi lapis, ada bawang bombay, ada bawang merah, ya. Cara perkembangbiakan vegetatif selanjutnya yang keempat yaitu dengan cara rizoma. Di mana rizoma ini ruas batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, contohnya biasanya ada pada bumbu dapur, pada lengkuas, pada kunyit, pada jahe. Selanjutnya, vegetatif alami pada tumbuhan yaitu tunas dan tunas adventif. Nah, di sini bagian tubuh induknya ini membentuk tunas. Ada pada bagian ruas batang, ada pada bagian daun, dan ada pada bagian batang muda. Nah, contohnya ada pada tunas ini bambu, dan pada bagian tunas adventif contohnya ada di cocor bebek. Sekarang, bagaimana cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Ada berbagai cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok ini menyayat dengan menghilangkan bagian kambium dan menutupinya dengan tanah. Cara yang kedua, setek. Setek ini menyetek atau memotong bagian tubuh tumbuhan. Cara yang ketiga, merunduk. Merundukkan bagian batang hingga tertanam ke dalam tanah. Ketika sudah tertanam, dia dapat membentuk individu baru. Cara yang keempat, okulasi atau menempel. Dia menempelkan mata tunas satu dengan mata tunas lainnya dari tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Yang terakhir yaitu menyambung, sambung. Dia menggabungkan antara ranting pohon dengan batang pohon dari tanaman yang sejenis. Sekarang kita membahas perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji, ini biasanya melalui proses penyerbukan, di mana proses penyerbukan itu terjadi ketika menempelnya serbuk sari di kepala putik. Nah, serbuk sari ini merupakan alat perkembangbiakan yang terdapat pada bunga dengan sel gamet jantan. Dan putik ini adalah alat perkembangbiakan bunga yang menunjukkan sel gamet betina. Proses penyerbukan berdasarkan asalnya serbuk sari dan putik dibedakan menjadi 4 proses penyerbukan. Nanti kalian sambil lihat contoh atau gambar proses penyerbukan yang Miss jelaskan ya pada gambar berikut ini. Nah, contoh proses penyerbukan yang pertama yaitu autogami atau penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari dan putik ini ada pada satu bunga yang sama.
Proses penyerbukan yang kedua yaitu geutonogami atau penyerbukan tetangga, di mana penyerbukan tetangga ini serbuk sari terdapat pada bunga yang berbeda dengan putik, tetapi dia masih ada pada satu pohon yang sama. Yang ketiga yaitu alogami, penyerbukan silang, di mana serbuk sari dan putik ini sudah berbeda pohon, tetapi masih satu jenis bunga yang sama, satu spesies bunga yang sama. Dan yang keempat yaitu hibridogami atau penyerbukan bastar, di mana penyerbukan bastar ini dia sudah berbeda tanaman, sudah berbeda bunga, tapi masih bisa melakukan proses penyerbukan. Setelah proses penyerbukan terjadi, nah selanjutnya akan ada proses pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi pada tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Ada yang fertilisasi tunggal dan ada yang fertilisasi ganda. Fertilisasi tunggal biasanya terjadi pada tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Dan fertilisasi ganda ini biasanya terjadi pada tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Untuk fertilisasi ganda, ia memiliki dua tahap. Tahapan yang pertama yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum. Ia akan membentuk zigot menjadi embrio. Dan tahapan yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga, dia akan membentuk endosperm atau cadangan makanan itu sendiri. Sekarang kita bahas teknologi perkembangbiakan hewan maupun teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk teknologi perkembangbiakan pada hewan, yang pertama ini dengan cara cloning. Cloning ini proses menggantikan sel telur dengan sel somatis atau sel tubuh dan diberi sengatan atau kejutan aliran listrik sehingga sel tersebut dapat berkembang biak. Cara teknologi perkembangbiakan pada hewan yang kedua yaitu dengan cara hibridisasi atau perkawinan silang. Hibridisasi ini perkawinan dua hewan dengan berbeda variannya, tapi dia masih dalam satu spesies yang sama. Nanti kita bahas ya proses cloning pada domba yang biasa kita kenal. Oh, domba ini prosesnya dengan cloning. Nah, domba apa ya? Oke, nanti kita bahas setelah Miss lanjutkan dulu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ini bisa terjadi dengan hidroponik. Dengan cara hidroponik ini, penanaman tumbuhan dengan larutan nutrisi dan mineral. Hidroponik ini tanpa adanya tanah. Yang kedua, teknologi perkembangbiakan tumbuhan ini dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan ini metode perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian tumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, contohnya pada anggrek, dia mengambil bagian dari tubuh tanaman itu sendiri dari jaringannya atau organnya. Nah, bagaimana untuk Rudi? Harapan Miss, semoga Rudi dapat memahami penjelasan dari Miss dengan materi perkembangbiakan hewan maupun tumbuhan dengan cara teknologi perkembangbiakannya. Bisa Rudi tonton berkali-kali video dari Miss ini ya. Kalau untuk Nina, coba nih, Miss punya pertanyaan. Bagaimana sih cara dilakukannya proses cloning pada domba? Oke, biar Nina makin semangat lagi, kita bahas bersama ya. Jadi, cloning pada domba dilakukan dengan mempersiapkan sel telur dari domba yang diambil intinya. Kemudian, sel telur itu disatukan dengan sel dewasa dari suatu organ tubuh domba. Dalam percobaan domba ini, Lan Wilmut dan Kate Campbell ini menggunakan sel dari kelenjar mamae atau kelenjar susu domba itu tersebut. Jadi sel mamae dan sel telur ini didifusikan. Setelah sel itu terdifusi, nantinya akan menggandakan diri atau membelah sel sehingga membentuk embrio. Nah, selanjutnya embrio itu ditanamkan di dalam rahim domba lainnya. Dan embrio itu akan tumbuh dan berkembang secara normal. Gitu ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Akhir kata dari Miss, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.